gadis itu pernah berkata dia nggak butuh keluarga, katanya hanya butuh ya adiknya aja gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat. Alhamdulillah sudah lama ya tidak ketemu di CBTN curhat bareng Teh ini. Ini agak beda ya pertanyaannya dari seseorang, nggak akan disebutkan namanya. Dia punya adik ya, adiknya laki-laki, usianya 23 tahun, masih muda ya. Sudah bekerja di sebuah kota. Kemudian berpacaran dengan seorang gadis yang menurut kami kurang baik. Penampilannya belum menutup aurat ya, tutur katanya juga kasar. Tapi ya karena namanya udah cinta ya. Yang membuat khawatir ini sebagai kakak ya, gadis itu pernah berkata dia nggak butuh keluarga, katanya hanya butuh ya adiknya aja gitu ya. Nah kemudian ternyata ya pergaulannya bebas ya. Akhirnya diketahui bahwa adiknya ini berzina. Nauzubillah min dzalik ya. Gimana nih sebagai seorang kakak? Baik, perzinahan itu dosa besar ya. Jelas di Quran berzina itu dosa besar, bahkan harus dihukum kalau ada saksi ya 4 orang. Tapi sekarang kalau itu sudah terjadi, apalagi adiknya kan masih usia 23 tahun. Memang sih yang paling utama berperan di sini adalah orang tua. Tapi nggak tahu ini orang tuanya di mana ya. Tapi jelas yang pertama tidak boleh terpancing emosi. Karena seseorang kalau sudah jatuh cinta tuh suka lupa diri gitu ya. Jadi ketika sedang seneng dengan seseorang terus tiba-tiba ada yang marah, tiba-tiba ada yang merendahkan, itu malah menjauh. Jadi tahan, jangan sampai terpancing emosi. Tegas boleh gitu ya, tapi tidak boleh terpancing emosi. Dan di sini harus hati-hati banget karena butuh kasih sayang, dan ketika menumpahkan kasih sayang di situ adalah dengan menahan diri untuk tidak terpancing marah. Nah kemudian yang kedua kan sebagai kakak juga harus menenangkan diri dulu supaya bisa cari tahu gitu adik ini kenapa sampai berbuat zina gitu ya. Apa karena kurang pendidikan agama dari sejak kecil, atau mungkin dia ada kekecewaan sehingga dengan kecewaan itu mencari pelariannya tuh dengan menyukai lain jenis gitu ya. Jadi satu, hati-hati jangan terpancing emosi, kemudian harus nyari tahu gitu ya. Nah kalau sudah nyari tahu ya dirangkul ya pelan-pelan untuk bisa kembali ke jalan Allah. Memang tidak mudah ya, tapi insya Allah bisa. Nah kemudian bicara baik-baik, ajak anak ini untuk diskusi. Nah kalau sudah begitu, kalau udah reda, udah enak diajak bicara, ajak untuk bertaubat. Tentu sesuai dengan kapasitas keilmuan ya di sini. Kemudian kalau orang tua masih ada, minta doa dari orang tua. Semoga berhasil ya. Insya Allah kakak yang baik adalah kakak yang sangat perhatian kepada adiknya. Assalamualaikum.